di YouTube channel kami tentunya. Dan seperti yang Anda simak saat ini ada beberapa narasumber yang sudah stay dari Rio Comment Center. Kami perkenalkan dari sisi kiri atas terlebih dahulu ada Kak Herlia Santi, kemudian disusul ada Bunda Rohana dari Forum Pengawas Taman Kana Indonesia Provinsi Riau, kemudian di sebelahnya ada Bunda Rosian Elvis, perwakilan Kepala Sekolah SMK, kemudian ada Kepala Sekolah SD perwakilan, tentunya ada Bunda Nurbaiti Yusuf, kemudian di sebelah kanan saya ada Bunda Hera Yulwita. Kita akan bahas satu tema menarik tentunya, dan di narasumber yang lupa saya sebutkan di virtual ada Umi Risdayati dan juga Nasya. Saat ini saat sedang akur-akurnya sepertinya. Baik, kita akan dengarkan sebuah narasi dengan tema kita yang akan disampaikan oleh Bunda Hera Yulwita. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sehat, cerdas, ceria. Orang pintar? Yes. Iya, terima kasih. Mas Tri, kita kembali lagi ke mempersiapkan generasi unggul tentunya. Nah, generasi unggul yang akan kita persiapkan tentu mempunyai proses. Nah, sekarang lagi tren-trennya 1000 hari pertama kehidupan dimulainya. Ya, itu sangat mengerti orang-orang kesehatan, Bunda Lisda juga ya, Risda. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, kemudian itu disambung dengan golden egg. Golden apa namanya, Bun, yang pertama yang 1000 hari kehidupan itu? Bunda Risda, Umi? Ya, kita lanjutkan setelah itu tentunya Bu Betty ya, diawali dengan pendidikan anak usia dini, dilanjutkan dengan SD. Nah, Ibu di situ begitu pesat perkembangan anak, bagaimana dia bisa kita persiapkan dari perilaku anak-anak menuju remaja. Perubahannya bisa dinikmati di tingkat SD selama 6 tahun di sana. Kemudian di SMP, Ibu pengawas tentu tahu ya Bu ya, dilanjutkan ke kita oper handle ke Bunda Rozi. Nah, nanti setelah dari Bunda Rozi kita oper ke Umi Risda. Umi Risda yang pusing 7 keliling karena minat baca yang begitu asal jadi ya Bun, suka meramu-ramu. Bunda Risna ketimbang rezekinya. Jadi proses menciptakan generasi unggul dimulai dari awal sekali. Dari mempersiapkan remaja sebelum dia menjadi ibu muda. Jadi semua proses ini bisa kita lalui dengan benar, bisa kita lalui dengan betul. Ketika itu terjadi, maka bunda-bunda yang di PAUD, di SD, di SMP, dan di SMA, kemudian melahirkan orang-orang unggul, anak muda unggul, Bunda Risda tinggal goyang kaki, ya, satu bicara, mereka bekerja. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan mempersiapkan generasi unggul adalah bagaimana kita memberikan pendidikan dimulai dari janin tadi, apa yang kita lakukan sehingga melahirkan anak-anak yang unggul. Nah, ini tidak terlepas dari proses. Proses ini akan kita laksanakan, semua pihak mendapat peran yang benar. Ketika dia remaja, apa yang dipersiapkan untuk masa depannya, ketika dia menjadi orang tua, apa yang harus dia lakukan, ketika dia sudah mulai ke masyarakat, apa yang kita bisa berikan bimbingan. Demikian Mas Tri, kita sama-sama mempunyai tugas yang berat ini, tetapi kalau kita laksanakan dengan baik, kita akan memanennya dengan sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Hera Yulwita, Pustakawan Dispersif Provinsi Riau. Namun kami juga ingin menyapa tamu istimewa kita hari ini yang ini baru pertama hadir di program Pekan Jelita, ada Bunda Rohana. Kami ingin juga ini menyampaikan mungkin ada hal ya yang juga bisa mengimbangi, tadi ada yel-yel dari Bunda Hera atau ada statement awal ini. Kami silakan untuk Bunda Rohana, mohon dibantu mic-nya
Bunda Rozi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jelita, yes, yes, yes. Inspiratif, luar biasa. Kita sama-sama. Jelita, yes, yes, yes. Inspiratif, luar biasa. Semangat. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Baik, untuk Nasya, kami mohon juga dapat membantu kira-kira langsung saja sebuah narasi sesuai dengan tema kita hari ini. Nanti juga akan dipertajam oleh seluruh tim narasumber dari Jelita SDM Ria Unggul. Sebelum nanti akan dipaparkan oleh beberapa narasumber, Kak Santi, Bunda Rozian Elvis, Bunda Nurbaiti Yusuf, dan Bunda Rohana, dan Umi Rizda, serta Bu Hera Yulwita, kami persilakan Nasya. Oke, terima kasih Kak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bunda-Bunda. Hari ini tema kita akan melanjutkan dari tema minggu lalu mengenai menumbuhkan minat baca melalui keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, benar yang disampaikan oleh Kak Tri tadi, bersama kita sudah bergabung narasumber yang sangat spesial juga ya Kak Tri ya. Di tengah-tengah kita juga ada Bunda Hera, Kak Santi, terus juga ada Bunda Oji, Bunda Rizda. Ini saya pinjam device-nya Bunda Rizda dulu ya. Lalu, nah untuk orang tua, guru, dan juga masyarakat, jangan lupa menonton dan juga mendengarkan pembahasan kita hari ini hingga selesai, agar bisa meningkatkan minat baca menuju kesejahteraan kepada generasi zaman now. Nah, mungkin singkat aja ya Kak Tri, mungkin silakan akan dijelaskan selanjutnya oleh narasumber-narasumber spesial seperti itu. Oke, Nasya. Ya, silakan Kak Tri. Ya, Oke. silakan Nasya untuk memandu acara. Oke, mungkin untuk pemantik utama kita pada pembahasan kita pada siang hari ini, mungkin kita meminta Bunda Hera terlebih dahulu ya Bunda, untuk membahas sedikit sebagai pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Bunda. Terima kasih sayang. Ya, tetap semangat. Orang pintar? Yes. Ya. Orang pintar? Yes. Yes. Ya. Kembali lagi kita kepada menumbuhkan minat baca menuju kesejahteraan. Nah, tadi sudah bisa kita buktikan bahwa minat baca itu bisa menuntun kita menjadi apa saja. Yang penting mau dulu. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi awal-awal, bunda-bunda semua, bahwa kita harus mengikuti proses bagaimana minat baca itu tumbuh dan berkembang. Kapan saatnya dia ditumbuhkan, kapan saatnya dia dikembangkan, dan kapan saatnya dia dilanjutkan. Apa tadi kita bikin Mas Ri judulnya? Peningkatan. Kapan saatnya minat baca itu ditingkatkan? Sehingga dia akan menjadikan seorang yang pembaca ulung, yang membaca mengerti dengan menganalisa. Baru dia baca aja, dia sudah bisa menganalisa apa yang ada di dalam tulisan itu. Nah, ini semua tidak bisa simsalabim. Ini semua harus dilakukan. Jadi kita tidak ada berteori-teori, tetapi tetap kita lanjutkan bagaimana menumbuhkan. Tadi sudah kita awali dengan janin aja bisa kita tumbuhkan minat bacanya. Bisa kita sampaikan, bisa kita lakukan treatment bagaimana supaya anak itu lahir untuk membaca, born to read. Kemudian bagaimana dia mengembangkannya, bagaimana dia meningkatkannya, dan bagaimana minat baca itu menjadi budaya pada dirinya. Selalu saya bilangkan, minat baca itu sebuah keterampilan. Keterampilan itu supaya dia menjadi mahir, dia harus dilakukan berulang kali. Itu yang disebut latihan. Latihan berulang kali, sehingga dia bisa melekat pada diri. Jadi bisa melakukan membaca, biasa melakukannya, kemudian dia akan menjadi budaya. Ketika dia sudah menjadi budaya, dia akan melekat kemanapun kita pergi. Dia akan bersama kita, dan kita tetap melakukan dengan istilahnya haus akan pengetahuan. Nah, kalau sudah demikian, kita akan menjadi SDM yang unggul.
apapun latar belakang pendidikan kita, tadi sudah ada contoh Mas Dani, dia berlatar belakang sosiologi, tetapi dia bisa memperdalam bagaimana bertanam anggur sehingga menghasilkan buah yang bisa menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian sayang, lanjutkan. Oke, terima kasih Bunda Ya. atas pemantiknya ya Bunda. Mungkin kita bisa meminta sedikit pemantik juga dari Bunda Rohana sebagai pengawas TK nih. Mungkin Bunda boleh berbagi bagaimana pelaksanaannya mengenai tema kita pada hari ini. Silakan Bunda. Terima kasih ibu-ibu guru, para orang tua yang cinta pada jelita hari ini. Kita di sini akan berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa ingin membacanya kepada anak usia dini? Itu kita harus tahu dulu dengan pertamanya adalah perkembangannya. Nah, apa itu membaca? Adalah membaca itu membacakan cerita kepada anak usia dini, cerita yang bergambar. Bukan bercerita tentang bacaan dulu. Itu untuk anak usia dini. Tidak membacakan tulisan, tetapi membacakan gambar. Berilah rangsangan kepada anak usia dini itu, karena anak usia dini itu tidak langsung membaca. Berikan penarikan dulu. Kita memahami karakternya, kita memahami pertumbuhan perkembangannya, karena tidak semua anak itu sama perkembangannya. Mungkin yang anak usia 3 dan 4 itu dia masih menggunakan gambar-gambar. Belum ada tulisannya, tetapi setelah di nanti 5 ke 6 itu baru ada tulisan atau kata. Tapi tidak langsung mengajarkannya dengan membacakan beubu ke uku buku, tidak, tetapi dengan suku kata dulu. Contohnya, dan kepada anak usia dini jangan diajarkan abjad, jangan mengenalkan abjad, karena nanti salah abjad, salah tulisan itu akan berbeda arti. Jadi sebagusnya mengenalkan suku melalui gambar. Medianya dia harus tahu dengan medianya. Nah, di sini sebagai bu guru, di sini juga ada guru kepala sekolah SD, itu berilah rangsangan karena di situ ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 itu mengatakan penumbuh kembangan budi pekerti melalui kegiatan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran pendidikannya. Jadi bebaskan dia dulu membacakan buku, berikan dia buku itu untuk merangsang dia supaya dia cinta kepada bukunya. Dia akan terangsang dengan pembelajaran yang akan diajarkan oleh si guru. Jadi berikan dulu dia rangsangan, menceritakan apa yang dia dapat, juga kepada anak usia dini seperti itu. Di pagi hari selalu bu guru itu memberikan berbagi pengalaman kepada anak, dia akan bercerita tentang kejadian ia menjelang berangkat ke sekolah. Guru memerangsangnya bertanya, dengan siapa Ananda diantar tadi sayang? Dengan ayah. Bu guru langsung menuliskan tulisannya, ayah. Naik apa? Sepeda motor. Bu guru menuliskan sepeda motornya. Jadi seperti itulah cara merangsang dulu kepada anak, tidak langsung diberikan bukunya. Guru jadi fasilitator, orang tua juga jadi fasilitator di rumah. Kenapa dikatakan fasilitator? Guru menyediakan. Kita akan menyuruh anak kita, peserta didik kita membaca. Tetapi medianya, fasilitatornya tidak ada. Bagaimana dia akan membacanya? Tidak perlu mahal-mahal. Kalau orang tua di rumah, mungkin bisa mencari gambar-gambar dari koran, digunting, yang tertarik oleh anak. Karena kita tahu perkembangan dan karakter anak kita tahu. Itu bagi orang tua. Nah, bagi guru juga demikian, memberikan materi, tarik durangsanya, kelompokkan itu anak-anaknya sesuai dengan hari itu dan perkembangannya pada hari itu. Karena kan kita juga di sini sebagai guru, kita tidak menuntut kualitas, tapi kuantitas. Biarlah berulang-ulang kita lakukan, tetapi hasilnya bagus. Itu yang kita inginkan. Mungkin bukan untuk pribadi saya sebagai, tapi itu memang pembelajarannya seperti itu. Karena selama ini kadang jangan kurikulum, gurunya harus tuntas kurikulum, tapi anaknya tidak. Itu yang dikatakan dulu ada namanya pengayaan. Atau satu lagi itu kalau dia mengulang lagi yang tidak berhasil, apa namanya Ibu Guru? Remedial.
Jadi remedial itu bukan keseluruhan anak, bagi anak guru SD, SMP, SMA itu remedial bagi anak yang tidak dapat materi pada hari itu. Contohnya anak SD kelas 1. Kelas 1 itu anak ada 30. Ini belajar membaca. Bukan seluruhnya diadakan les, tetapi anak yang tidak mampu pada materi itu. Sisihkan dia yang sudah maju, tingkatkan dia ke atasnya. Mungkin dari modul 1 menjadi modul 2, bacaan 1, bacaan 2. Itu yang dikatakan Bu Esti tadi, bahasa ada peningkatan. Tidak. Jadi peningkatan itu sesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Tidak sama. Itu yang dikatakan remedial. Jadi remedial bukannya waktu dia mau naik kelas, ada merah ujiannya, tidak. Remedial itu pada saat materi yang kita sampaikan pada hari ini tidak tercapai, besok anak yang tidak tercapai ada 5 orang, itulah yang kita remikan. Bukan keseluruhan anak kita remikan. Mungkin itu dulu untuk sementara. Jadi bagi orang tua yang untuk anak usia dininya, rangsanglah anak, siapkanlah media, jadilah fasilitator, ajaklah anak membaca, bukan membaca tulisan, tapi buatlah supaya dia tertarik, karena usia anak dini, usia dini itu dia senang dengan gambar-gambar. Apalagi kalau dia ada gambar seri, setelah kita jadi orang tua, kita bacakan dulu. Dia akan tertarik. Nanti setelah dia mendengar, dia akan mengulang. Dan dia membaca gambarnya, bukan membacakan tulisannya. Yang selalu, saya waktu jadi guru seperti itu, dan jadi orang tua juga seperti itu, tertarikkan dulu dia dengan gambar. Seperti kemarin saya lihat di FB ada video, anak cucu tetangga, umurnya 1 tahun. Dia berikan buku gambar-gambar, dia dibuka sendiri. Dibukanya sendiri, apa, karena dia baru pandai membaca. Lalu ibunya menjawab, kelinci katanya. Jadi kalau sudah tertarik dengan gambar, dengan media, dia akan muncul rasa ingin tahunya, rasa ingin mengeluarkan imajinasinya, dan ide-ide dari pikiran dia itu akan keluar. Timbullah rasa membacanya. Mungkin itu dulu sementara. Terima kasih sayang. Oke, terima kasih Bunda. Mungkin keren banget ya Bunda. Jadi Nesya jadi pengen jadi anak TK lagi nih Bun. Karena sepertinya menarik ya Bun. Kalau misalnya udah makin dewasa, kayaknya isinya udah nggak ada gambar ya Bun. Udah tulisan aja semuanya. Oke. Berkaitan dengan anak TK kan bergambar-gambar ya Bun ya. Mungkin Nasya mau bertanya nih sama Bunda Betty selaku kepala sekolah dari SD, bagaimana nih kalau pengalaman Bunda mengenai tema kita hari ini? Silakan Bunda. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan sedemikian sama Ibu Era, Ibu pengawas. Sebenarnya ramuannya semuanya sama, tinggal lagi tingkatannya. Kita tahu bahwasanya membiasakan dan meningkatkan itu memang sudah disampaikan dan kita semuanya tahu, yaitu dari rahim. Sudah itu ada rentang yang paling harus kita tanamkan. Siapa yang sangat prioritas untuk melakukan itu adalah orang tua. Berarti dari rumah. Di rumah tangga kita berharap semua orang tua itu mau dan mampu untuk melakukan hal itu. Namun kita harus yakin dan percaya tidak semua akan mampu dan mau melakukan. Itu yang pasti. Nah, oleh sebab itu karena kita tahu di rumah tangga tadi tidak akan semuanya mampu, inilah tugas kita bersama khususnya dari PAUD, TK, dan kita transferkan pada SD. SD itu ada 2, yaitu ada kelas bawah dan kelas atas. 1, 2, 3 itu kelas bawah, 4, 5, 6 kelas atas. Nah, perlakuan untuk kelas rendah, kelas bawah itu hampir bersamaan dengan memperlakukan anak PAUD atau anak TK. Ya, dimulai dari gambar, bisa saja kita mendongeng, ya, dengan dia mendengar. Setelah dia mendengar, dia ingin tahunya itu tumbuh. Dia akan bertanya dan kita
yang dipertanyakan baik itu orang tua maupun guru harus mampu menjawab sesuai dengan umur anak tersebut. Itu yang pasti. Nah, benar adanya dan sering yang kita lihat anak-anak yang mau tidur sering didongeng oleh orang tuanya. Ya, dongeng itu dia hanya mempergunakan telinga, kecerdasan. Itu hanya yang sampai di situ. Namun kalau secara terus-menerus itu akan tumbuh lagi, itulah dia meningkat. Meningkat dia ingin membaca sendiri. Dia meningkat lagi ingin menceritakan sendiri. Kadang-kadang dia akan melakukan unsurnya sebaya. Saya diceritain mama tadi di rumah, mau tidur di kalungnya oleh mama. Dia sudah mencerita pula dengan kawanmu di rumah gimana. Itu salah satu. Ya, itu salah satu yang harus sebenarnya kita lakukan. Baik kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai seorang pendidik. Nah, seorang pendidik sekolah itu harus menumbuh kembangkan diri dia dan selalu belajar. Mencari informasi-informasi sehingga bisa mentransformasikan kepada peserta didik dia. Kalaulah seorang gurunya malas, ya berarti dia akan mati. Siapa yang akan menumbuhkan? Kita sudah mengambil yaitu suatu pekerjaan yang mulia sebagai seorang guru. Kita harus tahu tupoksi kita, tugas kita, pokok dan fungsi kita sebagai seorang guru itu. Nah, mudah-mudahan seringnya ada yang seperti ini. Yang jelas kami yang di sini ya akan mendapatkan informasi yang banyak dengan berbagai macam cara para narasumber kita hari ini menyampaikan. Dan barangkali itu adalah salah satu yang bisa kita bawa ke sekolah kita masing-masing. Kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama ini barangkali bisa persentasenya akan rendah. Nah, dan kita akan mencari lagi bermacam-macam cara lagi, menginovasi lagi, terus menumbuhkan kreativitas kita sehingga di sekolah kita khususnya SDN 80 Pekanbaru salah satunya. Ya, mudah-mudahan semua sekolah yang ada di Kota Pekanbaru ini punya pemikiran yang sama, keinginan sama, kemauan yang sama. Sehingga dari sekolah kita inilah tumbuh dan berkembang dan kita berharap ya semua murid kita sudah kita bekali yaitu yang namanya ya tumbuh kembang untuk minat baca. Tentu dari kitanya. Demikian dulu anak cantik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya Bunda. Oke, beralih nih ke Kak Santi. Kak Santi, oke. Tadi pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bunda Rohana dan juga Bunda Betty, inti dari pembahasannya mengenai menumbuhkan minat baca itu berawal dari rumah tangga dan juga orang tua. Nah, mungkin keren bagaimana ya, nih? makasih ya Bunda ya. Mudah-mudahan ditularkan untuk semua ya Nasya ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Atau izin Bunda, mungkin Bunda juga boleh menyampaikan terlebih dahulu terkait menanggapi dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita, Bunda. Karena saya masih mobile, jadi suara saya aja yang didengar. Siap Ibu Kadis, keren. Maklum lah ya. Tetap Jadi semangat. saya ingin meskipun SD itu di bawah kewenangan kabupaten kota, kemudian Kota Pekanbaru, pastikan Bunda nanti melalui Bunda juga dimotivasi ya untuk semua sekolah ada perpustakaan ramah anak. Nah, itu Umi dengan Bunda Hera ya Bumi ya. Kemudian perpustakaan yang terakreditasi itu bisa melalui Bunda Hera ya. Kami ingin
satu sekolah ada perpustakaan yang terakreditasi, begitu ya. Mungkin itu Nasya apa yang disampaikan Ibu tadi, semuanya memang itulah yang menjadi isu dan permasalahan kita. Masih belum optimal ya budaya baca, itu perlu peran internal dan eksternal. Internal sekarang anak-anak study at home, merdeka belajar di rumah. Orang tua jangan bete, anak-anak sekarang udah bosan juga, ya kan? Guru di sekolah juga harus berliterasi, lebih pintar lagi. Kami melalui forum PGRI sudah mengkomunikasikan ini. Itu ya apa yang kita butuhkan. Bangunlah perpustakaan, infrastrukturnya, kemudian ada pengelola perpustakaannya yang tersertifikasi. Mari sama-sama, karena kita Bunda untuk dikomunikasikan Ibu, perpustakaan kita sekarang sedang berjuang. Karena kita terbaik nasional, tahun lalu kita cuma juara 2. Itu bisa melihat langsung bagaimana perpustakaan layanannya berbasis digital. Koleksinya juga harus buku digital. Nah, nanti kita sudah bangun ya, jadi nggak mesti manual. Dan perpustakaan Sumber AS itu terbaik tingkat ASEAN ya. Namun kena COVID juga nggak mungkin. Tapi kita punya koleksi Riau, Perpusnas, itu Bunda Hera pakarnya. Kemudian yang nggak mau baca nanti ada beberapa contoh SMK Labor yang kami recommended. Kemudian Umi kemarin dengan Bunda Rozi juga sudah melihat langsung yang sedang bertanding SMA 5. Silakan Bunda, ada berbasis Melayu, ada yang kesehatan, SMA, SMK Abdurrab, itu juara nasional. Nah, ini kita lagi saya recommended karena kita Center of Excellence, perpustakaan berbasis budaya Melayu, Umi Rizda, bukan hanya ramah anak. Nanti ini perlu kita kupas juga ya di Jelita, di RCC. Mungkin itu pesan kami, Nasya. Ya, terima kasih Bunda atas tambahannya Bunda. Belum mengaktifkan video karena sambil mobile. Iya nggak apa-apa Bunda. Siap Tadi Bunda. mau ke Kampung Anggur sama Umi, mau menjemput Umi. Asik. Siap. Asik katanya. Umi ini sudah punya anggur tapi produknya tetap keluar. Hati-hati Bu di jalan. Iya, sama. Terima kasih Bunda atas tambahannya. Oke, mungkin kita kembali ke Kak Santi. Bagaimana nih Kak tanggapan Kak Santi mengenai peran keluarga ini? Mungkin boleh Kak Santi, silahkan. Ya, terima kasih Nasya. Terkait dengan pembahasan kita hari ini tentang menumbuhkan minat baca, mempersiapkan generasi unggul untuk menumbuhkan minat baca bagi kesejahteraan, untuk kesejahteraan. Karena dia tema itu mempersiapkan generasi unggul ya. Jadi mempersiapkan itu adalah dari awal itu disiapkan. Nah, tadi kita sudah dengar dari narasumber sebelumnya, mulai dari sejak dini, sejak malahan dari dalam kandungan gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan anak, mulai dari anak usia kandungan sampai usia 18 tahun. Nah, terkait dengan hak anak, ini berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebenarnya. Bagaimana memenuhkan minat menumbuhkan minat baca itu terkait dengan hak anak sebenarnya Nasya. Jadi kembali lagi kita ingat bahwa dalam pemenuhan hak anak itu mengacu kepada prinsip pada Konvensi Hak Anak, di mana ada 4 prinsip KHA atau Konvensi Hak Anak itu yang diratifikasi oleh Indonesia. Diantaranya mungkin diantara prinsip itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan yang terkait dengan menemukan minat baca ini, yang satu lagi adalah hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Jadi terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak, bagaimana menumbuhkan minat baca ini adalah kepentingan terbaiknya bagaimana ke depannya, karena kalau nggak bisa baca,
otomatis pertumbuh kembangannya itu kan terhambat ya soal ilmu pengetahuan, karena kita tahu bahwa membaca ini adalah pelita hati. Mungkin kita ingat di kepercayaan kita agama Islam, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama wahyu yang diturunkan kepada beliau adalah Iqra, baca. Dari situ aja kita sudah benar bahwa membaca itu paling utama dalam berkehidupan. Membaca bukan membaca aksara, tapi juga membaca alam, membaca keadaan seperti itu. Jadi luas arti membaca ini. Jadi literasi juga bukan hanya membaca abjad, membaca huruf, tapi juga seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, secara visual juga. Jadi jadi menumbuhkan minat baca kepada generasi mempersiapkan generasi unggul itu adalah ketika dari awal itu mungkin dengan visual ya Bunda ya, dengan visual, kemudian tadi yang disampaikan oleh Bunda sebelumnya, dilihatkan dulu gambarnya, kemudian kita yang membacakan, kemudian ada ketertarikan dari anak itu sendiri. Nah itu kan kaitannya dengan prinsip dasar hak anak tadi, bagaimana untuk kelangsungan hidup dan perkembangannya minat baca ini ditumbuhkan, karena nanti di kedepannya dia mau seperti apa. Kita kan ingin dia menjadi sumber daya manusia yang unggul. Nah, dipersiapkan dari awal. Dalam pertumbuh kembangan inilah kita sebagai orang dewasa, sebagai masyarakat, sebagai negara mempersiapkan generasi unggul ini, yaitu dengan segala inovasi dan strategi bagaimana terpenuhinya hak anak ini. Kemudian juga tidak dengan memaksakan atau tidak dengan ketat gitu ya, tapi dengan sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak. Itu dulu Nasya, terima kasih. Terima kasih Kak Santi atas tambahannya. Mungkin beralih ke Bunda Oji nih. Nah, tadi kita juga udah bertingkat ya Bunda, disampaikan oleh Bunda Rohimah selaku pengawas dari TK, terus juga Bunda Betty selaku Kepala Sekolah SD 80. Mungkin Bunda Oji bisa menyampaikan nih bagaimana dinamika ketika di SMA, apalagi Bunda juga merupakan Kepala Sekolah di SMK ya Bunda. Mungkin silahkan Bunda. Terima kasih Nasa sayang. Baiklah, kalau untuk di tingkat SMA, SMK, itu kalau menumbuhkan itu dari PAUD, TK, kemudian dinaikkan lagi di SD. Nah, kalau di SMA, SMK itu sebenarnya adalah tahap untuk peningkatannya lagi. Karena dari yang sudah tumbuh kita tingkatkan. Jadi kalau makanya kalau untuk SMA, SMK itu tugas anak itu bukan hanya sekedar membaca dan menceritakan, tetapi menganalisa, memahami dan analisanya. Nanti tinggal kalau dari levelnya Umi nanti baru nanti yang lebih tinggi lagi ya Umi ya. Kalau kami biasanya anak-anak itu nanti akan disuruh untuk mengembangkan apa yang mereka sudah baca. Tapi kadangkala tidak semua anak-anak yang sudah di level SMA, SMK ini punya minat baca yang bagus. Alasannya karena bisa jadi pada waktu mereka kecil itu orang tua tidak begitu peduli dengan minat baca anak. Karena tidak semua daerah itu mempunyai misalnya toko buku yang memadai ya Bunda ya Kak Santi. Tidak semuanya, jadi ketercapaian minat baca itu tidak bisa merata di seluruh daerah kita. Bagi daerah-daerah yang misalnya yang mempunyai mungkin di kantor desanya ada pustaka desa, ada taman baca, mungkin di situ bisa terpenuhi lah atau bisa lah memancing minat baca anak-anak. Tetapi ada di beberapa daerah buku itu susah untuk didapatkan, kemudian kadang harganya tinggi. Tetapi ini suatu tantangan bagi perpustakaan. Baik itu perpustakaan provinsi maupun kabupaten ini sudah digenjot ini kayaknya. Sudah jor-joran ya Bunda Hera ya. Di mana diusahakan setiap daerah itu sudah ada pojok baca atau taman baca untuk masyarakat luas. Kadang sudah ada mobil keliling untuk perpustakaan. Mudah-mudahan hal ini sudah bisa meningkatkan minat baca di wilayah-wilayah yang memang selama ini minat bacanya kurang. Jadi nanti setelah mereka SMA, SMK itu pengembangannya mudah.
Tetapi kalau untuk saat ini, untuk beberapa daerah ini memang minat baca di SMA, SMK itu memang sangat atau masih kurang. Kenapa? Seperti yang kita temui ya Umi ya, kalau diberikan tugas ya paling ya apa kata-kata yang tertera di buku itu ya disalin tuntas. Padahal kadang kita meminta gunakan bahasa sendiri. Tetapi karena minat baca waktu dari kecil itu kurang, jadi mereka ini tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk memahami lebih lanjut apa sebenarnya isi buku tersebut. Kemudian kalau saya pribadi, kalau anak misalnya, Bunda ayo mau beli buku. Itu saya paling senang sekali itu, Mi. Ayo mau ke Gramedia atau mau toko buku yang mana? Silakan pilih mana buku yang disukai. Karena setidaknya dengan seperti itu kita memotivasi anak. Di mana bidang yang dia mau, silakan pilih buku. Mudah-mudahan dengan literasi yang dia baca akan semakin meningkatkan minatnya dan semakin dia mengembangkan potensi yang dia punya. Mungkin itu aja Umi, sementara dulu salah. Nasya cantik, sekian dulu, terima kasih. Bunda Oji salah fokus sama namanya ya, Bun. Ya, karena dua-duanya cantik, jadi yang terlihat pertama kali itu Umi cantiknya. Terima kasih. Terima kasih Bunda atas tambahannya. Nah, mungkin untuk terakhir nih ya, kita minta pendapat atau juga pengalaman dari Umi Rizda nih, karena berkaitan dengan perguruan tinggi juga. Mungkin silakan Umi Rizda. Oke, baik. Kami sedang akur, kata Kak Tri. Biasanya kami di kamar masing-masing. Sombong. Baik, salam kenal dengan Ibu apa yang dari TK, pengawas TK. Nah, Ibu Rohana. Iya, salam kenal. Kalau yang sudah kenal, kami sudah pergi ke sana kemarin dan merasakan masakan makwe kan gitu. Oke, baik. Selamat bergabung di Jelita, tim Jelita yang memang jelita orangnya. Astagfirullah. Ya Ibu Kadis, kita lanjut. Minat itu tadi yang disampaikan dengan Bunda Hera tadi benar, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari kandungan sudah dibiasakan. Nah, kalau di agama kita juga diajarkan kan, suruh membaca Al-Quran, suruh melakukan hal-hal yang positif, karena itu juga ngaruhin kepada janin, kan gitu ya. Kami ini di perguruan tinggi itu ujungnya, akhir. Jadi kalau seandainya dari awal ini sudah tidak terbentuk bla 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 bla, itu di ujung ketahuan itu nanti tuh. Ini anak tidak pernah diajarkan membaca, ini anak tidak pernah dikembangkan bakatnya kan gitu, minatnya untuk membaca gitu misalnya. Tapi saya tidak salahkan juga karena beberapa survei kami hampir rata-rata di rumah tidak punya pustaka. Sumber bacaannya nggak ada, apa yang mau diajarkannya ke anak? Nah, anaknya kepo aja, maknya ngamuk-ngamuk. Apa tuh mak? Masak apa tuh mak? Ikan apa nih mak? Ikan baung apa mak? Banyak kali kapau. Nah, padahal itu literasi tuh. Itu sudah literasi. Kepo anak seharusnya dikembangkan itu kan literasi. Kita ngamuk-ngamuk duluan. Padahal itu tadi dia anak yang tahu kepo. Curiosity kata orang apa ya? Kalau bahasa ilmiahnya curiosity, keingintahuan. Manusia itu ingin tahunya tinggi. Jadi dia keponya tinggi kalau anak gaul sekarang gitu. Jadi kalau kepo ini dilatih dari 0 tahun di dalam kandungan. 1000 hari itu dari kandungan pertama, dari awal. Kemudian sampai berusia 2 tahun. Itu memang itu tadi yang disampaikan Bunda Hera tadi adalah masa emas, golden age. Stunting itu berada di posisi itu. Itu kalau seandainya gizi atau kehidupan dia masa emas itu tidak perfect atau sempurna, maka nikmatilah 10 tahun akan datang, anak kita lamban, anak kita tidak cerdas, anak kita benar yang disampaikan sama Bunda tadi sebelumnya, bahwa orang tua ngaruh ya dari 1000 hari pertama tadi. Kemudian naik nanti di PAUD. Ya, masuk di PAUD masuk lagi TK. TK itu juga sangat mempengaruhi sekali. Terutama kalau TK sangat mempengaruhi itu di usia 3 tahun sampai 5 tahun. Itu adalah untuk masa usia penanaman kepribadian. Jadi
makanya di luar negeri kita tidak memendewakan orang luar negeri, tidak ya. Di luar negeri benar yang disampaikan oleh Bunda tadi sebelumnya, bahwa di TK itu tidak diajarkan ngapa-ngapain. Di Kanada saja sekolah yang terbaik itu aja, disuruh hanya diajarkan cara mengucapkan terima kasih, cara menghormati orang tua, cara ngantri, cara umpamanya ngomong dengan orang. Itu diajarkan di dalam waktu usia tadi. Karena itu adalah penanaman tonggak awal. Dia berperilaku, attitude. Nah, di situ dia belajarnya bagaimana dia mau bisa attitude-nya bagus. Kalau literasinya berarti kan orang-orang yang mendidik dia, baik orang tua maupun dari guru-gurunya misalnya. Kalau seandainya gurunya sendiri juga tidak menyampaikan seperti itu dan mendidik anak-anaknya sambil lalu. Tadi sepakat sekali dengan peraturan tadi, keren tadi itu ya Bunda. Apa tadi yang dari maaf, saya belum familiar ya Bunda, maaf sekali saya belum familiar namanya. 15 menit pertama, benar. Reading morning kata Bunda Hera, Bunda. Jadi 15 menit pertama itu kita mendongeng dulu, atau kalau SD disuruh dia membaca dulu, silakan baca apa saja. Kemudian disuruh dia mengulang kembali, menceritakan apa hasil bacaannya tadi. Nah, itu kan keren sekali itu ya. SD 80 sudah melakukan, insya Allah ya. Ibu sayang, cantik. Orangnya cantik-cantik semua, keren memang. Kan jauh beda lah dengan Umi kan gitu. Kita balik lagi ke laptop. Ujungnya tadi itu memang kami merasakan sekali di kampus. Ada anak mahasiswa yang memang tidak bisa berinisiatif sama sekali. Ada anak yang memang tidak tahu apa-apa. Ada anak disuruh ngomong dia pipis duluan. Ada yang di dalam masih ada dari Islamnya burung murai. Disuruh ngomong gitu ya. Beternak burung murai. Disuruh pagi umpamanya disuruh dia menyampaikan sesuatu tetapi dia tidak mampu menyelesaikan apa. Itu mungkin Nasya yang bisa saya sharekan kepada teman-teman narasumber hebat hari ini tentang menumbuhkan minat menumbuhkan dan meningkatkan minat baca, karena memang ujungnya kita berharap anak yang mampu literasi yang banyak, membaca banyak. Membaca itu tadi tidak harus membaca buku pelajaran atau buku textbook atau buku-buku yang berat misalnya. Dia membaca pengetahuan ringan juga. Nah, tadi sebelumnya kita ada inklusi ya, ada program sebelumnya itu adalah orang-orang yang memang literasinya banyak gitu, sehingga dia bisa mengembangkan dirinya, tidak kaku pada satu profesi. Itu mungkin karena Nasya. Oke, terima kasih ya Umi atas tambahannya. Siap. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12, mungkin kita langsung meminta closing statement. Mungkin dari Bunda Hera terlebih dahulu bisa menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bunda. Terima kasih Nasya sayang yang cantik di sebelah orang cantik. Ya, di sebelah orang cantik gitu loh. Nah, dari tadi kita memperhatikan bahwa ternyata orang-orang yang menjadi narasumber saat ini mengerti sekali bagaimana proses minat baca itu agar bisa menjadi budaya baca bagi masyarakat kita, pada anak-anak kita, agar mereka menjadi SDM yang unggul tentunya untuk menghadapi bagaimana persaingan kehidupan ini di masa yang akan datang. Jadi kami sebagai penyedia sarana bacaan, ya, bukan hanya bacaan yang ada di perpustakaan, kita juga ada yang lain ya, koleksi-koleksi kita yang lain, seperti yang sudah pernah datang ke perpustakaan akan tahu ya, film, video, rekaman lainnya juga ada disediakan di perpustakaan. Nah, betul kata Adinda Santi tadi, kalau kita memang sudah terbiasa membaca, bukan hanya membaca tulisan atau membaca yang tertera atau membaca yang tercetak aja kita bisa, tetapi dengan alam kita juga bisa bersahabat. Kalau betul-betul semua akan kita jadikan itu sebagai pengetahuan tambahan, sebagai tempat kita berpijak, apa yang akan kita buat ya, kalau keadaan seperti ini, apa yang harus kita rasakan, apa yang harus kita lakukan kalau itu membaca alam. Kalau mereka alamnya sudah mulai mendung, apa yang harus kita persiapkan,
Pengetahuan itu terusnya tentunya berkesinambungan. Pengetahuan itu kita dapat bisa dari mendengar, bisa dari melihat, tetapi yang lebih aman, apapun yang kita dapat informasi itu, lakukanlah agar dia kita menjadi mengerti. Karena kita kembali lagi sering saya ingatkan, kita lihat kita lupa, kita dengar kita ragu, lakukan agar kita mengerti. Nah, supaya kita mengerti, apapun yang kita dapat, pasti betul-betul bisa menjadi penopang untuk hidup kita di akan datang. Demikian Nasa cantik. Oke, terima kasih Bunda atas closing statement-nya. Mungkin kita minta satu lagi dari narasumber spesial kita, Bunda Rohana, mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya Bunda. Silahkan. Terima kasih Nasa cantik sayang Ibu. Sesuai dengan dikatakan oleh Bu Neti dengan Umi, menumbuhkan itu kesulitan Umi di perguruan tinggi. Mungkin saya punya tips, karena saya pernah melakukan di SMA juga pernah saya lakukan, bagaimana minat baca itu timbul, meningkatkan, dan juga di perguruan tinggi kebetulan saya pernah menjadi tutor di universitas terbuka. Itu gini caranya, saya selalu memberikan, kalau di awal pertemuan perdana saya dengan mahasiswa itu, mengatakan, bagaimana prinsip kita buat MOU. Nah setelah itu dan saya tidak akan memberikan adanya ujian tertulisnya atau ujian ulangan-ulangan. Hanya saya memberikan setiap pertemuan dengan saya itu bawa 5 pertanyaan. Jadi otomatis mereka membaca dulu. Selalu seperti itu saya lakukan dan dia memberikan pertanyaan itu akan saya jadikan nilai langsung. Jawaban dari teman yang memberinya juga ada nilainya. Nah kepada SMA waktu itu juga saya kebetulan saya sardananya praktek di SMA 10 dalam Bukit Barisan. Itu juga demikian. Saya sebenarnya gambar yang saya ambil itu adalah materi dari modul. Saya buat gambar untuk merangsang mereka bisa membaca. Saya terbalikkan dulu karena dia sudah tahu saya masih muda sih waktu itu ya, masih oke gitu. Jadi SMA itu kan masa-masa melihat gurunya yang masih oke, dia ada mencari perhatian, menggoda-goda gitu. Hanya beberapa orang yang perhatikan gambar saya terbalikkan gambar itu. Saya terbalikkan langsung yang melihat ini siswa tersebut, Bu terbalik, oh iya terbalik ya, aduh Ibu nggak lihat ya. Jadi dengan komentar temannya tadi, semuanya akan melihat apa yang terjadi. Nah setelah itu ceritakanlah gambar ini yang ada di dalam buku. Nah spontan dan buat pertanyaan dan akan saya berikan juga pertanyaan. Alhamdulillah dengan demikian, jadi setiap pertemuan dengan saya mahasiswa UT itu selalu membawa pertanyaan, selalu membawa umumnya minimal 3 pertanyaan. Berarti kan dia membaca dan dia menyampaikan modul-modulnya. Nah juga tadi intinya membaca apa saja menggunakan media. Contohnya aja kita mengajarkan agama, doa-doa pendek. Kalau sudah dirangsang seperti ini untuk anak usia dini, itu dia akan terangsang, dia akan baca sendiri doa apa saja yang ada di buku ini, dia akan terangsang dan timbullah rasa ingin tahunya dan ingin mengungkap ide-idenya. Jadi kita sama-sama di sini sebagai orang tua, sebagai wali murid, sebagai dunia pendidikan, sejalan untuk menimbulkan rasa ingin membaca itu tidak. Dan membaca itu tidak harus di dalam kelas. Sesuai dengan awal saya sampaikan, awal 15 menit dia akan membaca. Sesuai dengan Ibu Santi, tidak membaca buku, membaca alam. Dia diajak keluar 15 menit, membaca alam yang ada. Setelah itu, ini mungkin materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dia bawa ke dalam, dibawa oleh guru. Tolong ceritakan apa yang akan kamu ceritakan dan buatlah satu syair, buatlah satu sanjak, buatlah satu puisi sesuai yang kamu lihat. Karena kami juga di TK seperti itu. Dia setelah kami bawa, dia akan bercerita. Tadi apa lihat sayang? Pohon kelapa, terus daunnya melambai-lambai. Dia akan menyanyikan, dia akan dengan bercerita sesuai dengan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat. Itu untuk menumbuhkan. Karena membaca tidak harus dengan tapi boleh baik. Dengan di alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas closing statement-nya. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, langsung saja dari Bunda
Bunda Rahima bisa selaku Kadis Kepala Dinas Dispersif Riau menutup acara kita pada hari ini. Silakan Bunda. Bunda. Ada ya? Ya, ada. Ada ditutup sama siapa? Mungkin karena Bunda Rahima tidak ada di dalam meeting, Tidak ada ini. sedang Tidak tidak ada ada sinyal mungkin ya. Mungkin boleh diwakilkan oleh Bunda Rozi selaku Kepala Sekolah. Sekaligus dengan memberikan closing statement-nya. Silakan Bunda Rozi. Baiklah Nasya cantik. Untuk closing statement hari ini, untuk menumbuhkan minat baca ini, semua ini adalah tugas kita semuanya. Mulai dari orang tua, guru, kepala sekolah sampai ke dosen ya Umi, itu tugas kita untuk memotivasi anak supaya tumbuh minat baca, kemudian kita tingkatkan minat baca yang ada itu sehingga semua potensi anak itu bisa tercapai dan segala kebutuhan tentang ilmu pengetahuan dan literasi itu dapat dipenuhi. Dan semua itu juga tidak lepas dari peran serta dari perpustakaan. Ya Ibu Bunda Hera ya, pustakawan juga yang mana berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan sehingga segala keinginan, rasa ingin tahu anak bisa terpenuhi, otomatis minat baca dari anak-anak mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai kuliah bisa terpenuhi nantinya. Amin. Demikianlah Umi cantik dan Nasya cantik. Semoga kegiatan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang pahala bagi kita semua sehingga melancarkan jalan kita menuju surga Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penutup dari Bunda Uji, maka berakhirlah pembahasan kita hari ini. Mungkin Nasya sedikit menyampaikan kesimpulan mengenai hari ini. Kita akan membahas apa aja. Mungkin sebelum Nasya menyampaikan kesimpulan, kita minta suaranya dulu ya dari Bunda Pengawas TK, Bunda Nurnaningsih. Mungkin bisa on mic dulu Bunda. Ada 1 menit. Mungkin boleh menambahkan nih Bunda terkait 1 menit terkait dengan tema kita menumbuhkan minat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bunda. Iya, kami dari TK Pengawas TK Kabupaten Kampar. Saya baru kali ini ikut bergabung dengan Jelita Riau. Terima kasih banyak berkat informasi dari Ibu Ketua FPTKI Provinsi Riau, Bu Burhana. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat buat kami di Kabupaten Kampar Pengawas TK khususnya. Jadi kalau di TK memang seperti disampaikan sama Bu Rohana tadi, memang kita memperkenalkan membaca kepada anak itu melalui gambar. Bercerita dan juga memperkenalkan gambar melalui suku kata. Jadi kami ini sangat termotivasi dengan acara ini. Ya, itu aja dari kami. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmaningsih, salam kenal. Kenal juga Ibu. Kami dari Kampar Ibu. Siap. Siap. Terima kasih atas kehadirannya ya Bunda. Iya, tidak hadirnya lagi. Oke, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang ada 3 poin. Yang pertama, sekolah mungkin bisa menerapkan sesuai yang disampaikan oleh Bunda tadi mengenai 15 menit pertama sebelum masuk kelas untuk melakukan mendongeng atau morning reading. Lalu yang kedua, menumbuhkan minat baca disesuaikan dengan usia anak. Dan yang ketiga, jika sudah terbiasa membaca hingga bisa menambah literasi yang dibaca, sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan. Nah,
Mungkin hanya segitu kesimpulan yang bisa Nasya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran bunda-bunda yang ada di RCC dan juga yang telah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini. Maka dengan berakhirnya acara kita pada hari ini, Nasya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bunda Afrida ya dari Semansa, SMA 1 kayaknya ya. Dari keperpustakaan. Salam kenal Ibu Hamdan, juga salam kenal Rasel, Yani. Assalamualaikum. Sukses selalu semuanya. Salam literasi.